Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, itulah harta yang paling berharga. Dalam apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya kemenangan besar pasti terjadi ketika kami memiliki Engkau sebagai harga yang terbaik lebih dari apapun juga. Kami percaya Tuhan, hidup kami tidak sama lagi. Ada kemenangan-kemenangan yang luar biasa yang terjadi, keajaiban mujizat terjadi. Kami bangga punya Allah seperti Engkau. Sampaikan suaramu kepada kami Tuhan. Kami rindu mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kami ingin Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya ketika kami menyenangkan hati Tuhan, maka surga pasti turun di tengah-tengah kami. Mujizat, keajaiban, krisis boleh datang Tuhan, apapun boleh terjadi, tapi kemenangan besar pasti menjadi milik kami. Sebab harta yang terbesar Yesus itu milik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami rindu dengar suaramu dan kami akan melakukan apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Berkat setiap kami Tuhan. Berkat WL, singer, semua main musik yang hadir, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, kami siap terima berkat lebih dahsyat lagi. Yang percaya diberkati katakan amin. Sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Silakan duduk dalam berkat Tuhan. Ya shalom Bapak Ibu Saudara dikasih diberkati Tuhan. Senang berjumpa dengan setiap saudara dan saya percaya mujizat keajaiban Tuhan pasti terjadi. Saya percaya bahwa mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Sorak-sorai paling meriah bagi Allah kita. Ya, hari ini saya sampaikan satu hal yang sangat penting yang mungkin banyak orang tidak pernah memikirkan tentang bahwa kekayaan sejati itu ada dalam jiwa. Ya, saudara, ini penting sekali. Banyak orang nggak paham sehingga mencari kekayaan yang lain. Tapi sebetulnya kekayaan yang sebenarnya, yang sejati itu dalam jiwa. Bukan dalam harta, kekayaan, popularitas, nama besar, pengaruh. Saya tidak mengatakan bahwa harta itu tidak penting, uang penting, bangun gereja, beli mobil, rumah, itu butuh harta. Tapi jangan saudara sekalian mengandalkan semua itu dalam hidup kita. Dan itu bukan ukuran untuk kita bisa mengalami sebuah hidup yang luar biasa. Tapi kalau kita punya jiwa, jiwa kita luar biasa. Jiwa kita kuat, segar, bugar, dan berfondasikan Tuhan Yesus. Percaya, itulah kekayaan sejati yang sebenarnya. Amin. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Sorak-sorai bagi Allah kita. Yuk kita lihat satu ayat, dua ayat penting sekali. Next. Ya, 3 Yohanes 1, 1 dan 2. Kita baca suara yang keras, yang bacanya keras berkatnya double porsi hari ini. 2, 3. Dari Penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasih dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Yang setuju katakan amin. Saudara, ayat ini merupakan sebuah sapaan yang sangat hangat penuh cinta dari Rasul Yohanes kepada Gaius, sahabatnya, anak didiknya juga anak rohaninya. Sebuah sapaan yang luar biasa. Ya, saudara, dikatakan dengan jelas, yang kukasihi dalam kebenaran, saudaraku yang kekasihi. Pernyataan yang kutulus, yang aku kasihi, aku berdoa. Jadi ini sebuah sapaan kasih yang sangat hangat dari Yohanes kepada Gaius, saudara. Tapi sebetulnya ini bukan hanya sekedar sapaan yang sangat luar biasa, tapi juga di dalamnya terkandung sebuah prinsip kehidupan yang esensial, yang hakiki, sebuah formula untuk bisa memiliki sebuah kehidupan yang sejati. Penting sekali. Yohanes tidak hanya mendoakan kesehatan fisik dan kelimpahan dari materi dari Gaius, tidak saudara. Tetapi ia meletakkan sebuah standar yang sangat tinggi, jauh lebih tinggi, bahwa semuanya itu harta, kekayaan, kebugaran itu harus sebanding dengan kondisi jiwa. Jiwa harus baik-baik saja, sehat dan prima. Kekayaan sejati itu dalam jiwa, saudara. Dan sebetulnya kita melihat di sini bahwa doa yang disampaikan oleh Yohanes ini adalah doa keseimbangan, saudara. Kenapa? Karena seringkali orang itu mengejar kesuksesan finansial, karir yang cemerlang, fisik yang bugar. Ini ada salah. Tapi kita lupa merawat bagian yang sangat terdalam dalam diri kita, jiwa kita. Dalam jiwa ada cipta, rasa, dan karsa.
itu nggak dirawat. Fokusnya kepada pemilikan harta, kekayaan, nama besar, popularitas. Tidak ada yang salah. Tapi kalau itu fondasinya, kita orang yang miskin. Karena kekayaan yang sejati itu ada dalam jiwa. Saudara sekalian, seperti mobil yang mewah. Mobil yang mewah, mesinnya rusak, saudara. Buat apa? Rumah yang megah mewah, fondasinya itu rapuh. Hidup hanya sekedar fokusnya kepada lahiriah. Tapi tidak menyadari jiwanya sedang runtuh dan hancur. Kenapa? Karena yang dikejar itu adalah yang lahiriah. Padahal kekayaan yang sebenarnya sejati itu ada dalam jiwa. Saudara. Nah, kita belajar next. Apa yang dimaksudkan dengan memiliki jiwa yang baik-baik saja? Itu penting. Apa maksudnya? Doa yang disampaikan oleh Yohanes, saudara sekalian, kepada Gaius. Apa yang dimaksudkan? Arti dari memiliki jiwa yang baik-baik saja itu seperti apa? Next, yang pertama. Memiliki jiwa yang baik-baik saja itu artinya memiliki jiwa yang sehat, yang prima, yang segar. Dan itu basic dasar fondasi iman yang kuat. Jadi saudara sekalian, ini penting sekali. Jiwa yang sakit, yang rapuh, yang lemah, nggak mungkin bisa punya fondasi iman yang kuat. Bagaimana imannya kuat dan teguh kalau jiwanya lemah, kering kerontang. Jadi saudara sekalian, kita melihat bahwa yang sangat penting adalah jiwa yang baik-baik saja. Itu artinya jiwanya itu prima, sehat dan segar. Saya mencatat di sini, Yohanes itu mendoakan, saudara, bagian kondisi luar Gaius. Oke, saudara. Tetapi dikatakan, sama, ia menginginkan semuanya sama seperti jiwamu itu baik-baik saja. Jadi ini berbicara bahwa jiwa Gaius itu baik-baik saja, prima. Dan itu menunjukkan bahwa kondisi dari rohani Gaius juga luar biasa. Saudara, ini sangat penting sekali. Sebab mana mungkin orang bisa memiliki, saudara sekalian, jiwa yang sehat dan prima. Kalau enggak baik-baik saja. Jadi memiliki jiwa yang sehat itu artinya jiwanya itu sehat dan prima. Bapak Ibu, kita melihat begitu banyak orang yang mengejar, saudara. Ya, tentang kesuksesan di dunia ini. Ya enggak salah, saudara. Ya, Anda melihat begitu banyak orang-orang yang sukses, yang berhasil. Wow, luar biasa, terkenal, populer. Seperti misalnya mendiang Steve Jobs, wah luar biasa. Menciptakan perusahaan raksasa Apple, produk yang mendunia. Hampir semua orang di Indonesia punya Apple, saudara. Ia memiliki kekayaan yang sangat besar, kecerdasan yang luar biasa, pengaruhnya, kehebatannya, saudara, sangat populer, terkenal. Tetapi dalam biografinya, dia menulis, saudara, tentang pencarian spiritualnya nggak pernah usai. Tentang kekecewaan dalam hidupnya, ketidaktenangannya, dia gagal menemukan arti hidup yang sebenarnya. Kenapa? Jiwanya tidak baik-baik saja. Dia tidak punya mengalami ketenangan hidup yang sebenarnya. Sementara kita tahu persis bahwa dia orang yang sangat kaya raya, cerdas, populer. Kenapa? Tidak bisa mengalami ketenangan hidup dalam hidupnya. Kenapa, saudara? Karena kecerdasan apapun juga, kekayaan apapun juga, itu tidak bisa menjadi fondasi bagi jiwa kita. Untuk bisa tenang hidup kita. Next. Fondasi sejati bagi jiwa kita itu adalah Yesus Kristus. Bukan kekayaan, kehebatan, popularitas, nama besar. Tidak. Itu tidak memberikan ketenangan. Sama seperti Steve Jobs. Fondasi sejati bagi jiwa kita yang sebenarnya adalah Yesus Kristus. Amin, saudara. Ini penting sekali. Next, kita lihat sama-sama. Yesus sendiri mengatakan satu hal yang sangat menarik, saudara. Yuk kita baca. Matius 7, 24, 25. 2, 3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini, ia sama seperti orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi apa? Rumah itu tidak rubuh. Sebab didirikan di atas batu, saudara. Jelas sekali. Ya. Jadi yang paling penting itu adalah membangun fondasi jiwa itu bukan berdasarkan kepemilikan.
dasarkan fondasi hidup kita itu kepada Tuhan Yesus. Next. Bangun hidup kita di atas fondasi Yesus Kristus. Kalau kita membangun hidup kita, kehidupan kita dibangun. Jiwa kita, saudara sekalian, dibangunkan dengan fondasi Kristus. Itu berarti menjadikan firman-Nya sebagai kompas. Amin, saudara. Kasih-Nya sebagai motivasi dan anugerah-Nya sebagai kekuatan. Jadi ketika kita meletakkan dasar hidup kita dan jiwa kita itu didasarkan kepada Kristus, saudara sekalian. Ya, membangun hidup kita di dasar fondasi Kristus. Itu berarti kita menjadikan firman Tuhan menjadi kompas. Saudara, kalau kita jarang baca firman Tuhan, seminggu sekali, berarti nggak ada kompas dalam hidup kita. Kalau kita ingin kompas kehidupan, hidup ini melelahkan. Ada banyak kesesatan, kejahatan, ajaran-ajaran palsu yang tidak benar. Lalu bagaimana kita bisa memiliki kompas dalam hidup kita? Kalau kita jarang membaca firman Tuhan, seminggu sekali. Kita harus membaca firman Tuhan setiap hari, pagi, malam, dimanapun kita ada. Saudara lagi jaga toko, gak ada yang datang misalnya, lagi sepi, baca firman Tuhan. Kenapa? Karena kita membangun jiwa kita, fondasi hidup kita di dalam Kristus, yang artinya menjadikan firman Tuhan itu sebagai kompas, saudara. Dan kalau firman Tuhan jadi kompas, engkau gak bisa salah, saudara. Kenapa? Firman Tuhan menuntun, saudara. Yang kau lakukan dituntun, diatur, ya, ditetapkan oleh Tuhan sebagai kompas. Ya, kita melakukan hal-hal yang benar, yang baik. Kenapa kita bisa tahu? Ada firman Tuhan yang menuntun hidup kita. Siapa yang setuju? Firman Tuhan sanggup membawa kita kepada kemenangan yang besar. Sorak-sorai bagi Allah kita. Jadi saudara sekalian, baca firman. Jangan malas. Saya percaya jemaat Raja Damai suka baca firman Tuhan. Amin, saudara. Ini penting. Kenapa? Kita mau fondasi hidup kita yang menenangkan hidup kita. Itu bukan yang lain, tapi apa? Kristus sendiri. Dengan mana? Baca firman Tuhan dengan setia. Gak pernah absen. Sibuk repot tetap mengusahakan baca firman. Hidupmu itu ada kompas. Engkau gak bisa tersesat, saudara. Ada firman Tuhan mengajar hidupmu. Mau menggok kiri, ada firman Tuhan. Dan saya percaya, kalau kita penuh firman, renungkan firman, apapun kerjakan dibuat berhasil oleh Tuhan. Sorak-sorai bagi Allah yang besar. Membangun hidup kita didasarkan kepada Kristus. Itu berarti menjadikan kasih-Nya sebagai motivasi. Motivasi. Kita ada karena kasih Tuhan yang besar, cintanya, pengorbanannya, keselamatannya. Dan saya percaya kasih Tuhan yang ada dalam diri kita itu akan mengalir sebagai motivasi tindakan, langkah kita, kebaikan kita itu tulus dan murni tanpa pamrih. Lakukan sebaik-baik. Kenapa? Ada kasih Kristus. Kenapa? Kasih Kristus ada dalam hidup kita. Kenapa kasih Kristus? Kita menjadikan Kristus sebagai fondasi dan dasar hidup kita. Jiwa kita itu dasarnya adalah Kristus. Sehat, segar jiwa kita. Saudara sekalian. Jadi ini sangat penting sekali. Ya, motivasi yang didasarkan kasih Kristus itu menunjukkan bahwa fondasi hidup kita itu adalah Kristus. Yang setuju katakan amin. Dan saudara sekalian, satu hal ya, menjadikan anugerahnya sebagai kekuatan. Orang yang fondasinya Kristus itu menjadikan anugerahnya itu sebagai kekuatan. Hidup ini karena anugerah loh, saudara. Bernafas, makan, minum, punya mobil, rumah, keluarga, pekerjaan, itu anugerah. Ya, memang kita harus berusaha, berupaya. Tapi berkat itu dari Tuhan, saudara. Ya, anugerah dari Tuhan. Hari ini kita bisa tertawa, tersenyum, terpelihara. Ada masalah, ada kemenangan. Itu anugerah Tuhan. Itu kekuatan. Jadikan anugerah Tuhan yang besar, yang ajaib, yang tidak pernah berkesudahan itu sebagai kekuatan. Menghadapi krisis apapun, masalah, persoalan yang besar, yang berat. Problem, saudara, goncangan, resesi yang terjadi. Kalau engkau memakai anugerah Tuhan sebagai kekuatan, engkau pasti menang menghadapi apapun juga. Jadikan anugerah Kristus itu sebagai kekuatan.
Ketika kita menjadikan Kristus fondasi hidup kita, jiwa kita penuh dengan Kristus sebagai dasar hidup kita, saudara. Saat badai datang dalam hidup kita, krisis boleh datang, hujan, badai, banjir, krisis keuangan, penyakit, kekurangan, kemiskinan, apapun yang terjadi, kita tidak akan goncang dan goyah. Kenapa? Karena jiwa kita berlabuh pada batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Apapun yang terjadi, Anda bisa tetap kuat dan tenang, saudara. Ya, badai boleh datang, angin ribut boleh datang, persoalan boleh datang. Kemenangan besar pasti menjadi milik kita. Anugerahnya adalah kekuatan. Dan berkat-berkatnya itu mengatasi segala apapun yang terjadi. Justru dalam persoalan, masalah yang terjadi, problem, kasih setia karunia Tuhan akan semakin besar dalam hidup kita. Semakin besar persoalan masalah kita, akan sebesar itu pula, bahkan lebih besar lagi, anugerah Tuhan, kasih Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Saya percaya bahwa Tuhan bisa pelihara kita seterusnya sampai selama-lamanya. Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang kedua, ya, memiliki jiwa yang baik-baik saja itu artinya apa? Artinya kalau jiwa kita tuh baik-baik saja, kita tuh punya ketentraman batin yang sejati. Sebagai kekayaan yang sejati. Tentrem, damai sejahtera. Ada bahagia dan sukacita. Kalau hidup kita, saudara sekalian, tidak ada dalam damainya, ketentraman tidak ada. Saudara, sekalipun ke gereja sekalipun, itu berarti jiwa kita tidak berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Sebab orang Kristen yang punya jiwa yang baik-baik saja, itu pasti memiliki ketentraman batin. Batinnya tentrem, damai sejahtera, ada sukacita, ada bahagia. Adakah ini ada dalam hidup kita? Kalau ada, jiwamu baik-baik saja, saudara. Kalau tidak, ada something wrong. Berarti jiwa kita tidak berada kondisi yang baik. Saudara, pernahkah Anda merasa ya ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita? Padahal semua yang kita inginkan sepertinya sudah kita miliki, tapi kok ada yang kurang rasanya. Ya, kita mengejar kebahagiaan, semua kita kejar, keuangan. Ya, nggak ada salahnya sebatas masuk akal, saudara sekalian. Hal-hal yang fana kita kejar. Uang, wah, kepala jadi kaki jadi kepala, luar biasa kejar uang, pujian, jabatan, status. Tetapi anehnya semakin kita kejar damai, sejahtera, ketentraman, kebahagiaan itu seperti fata morgana. Makin menjauh dan akhirnya hilang, saudara. Ada sesuatu yang kurang hidup kita. Saya menarik dengan statement next. Filsuf dan psikolog yang terkenal. Ini dulu saya suka dengan baca tulisan dia. Carl Gustav Jung. Dia mengatakan bahwa jiwa adalah rumah kita. Dan kalau rumah kita itu tidak dirawat, kita akan kehilangan diri kita sendiri. Kita nggak mengenal diri kita, tidak bisa bahagia, tidak bisa tentram, tidak bisa sukacita. Jadi artinya kita harus perlu itu merawat rumah kita. Kita harus merawat jiwa kita. Kalau kita nggak merawat jiwa kita yang adalah rumah kita, kita sulit mengenal diri kita sendiri dan berbahagia. Sulit mengalami ketentraman batin, saudara. Benar sekali statement disampaikan oleh seseorang. Banyak orang hidup dalam penjara emas. Ya, emas, wah, berkilo-kilo. Tapi penjara. Jadi orang-orang itu membangun penjara emas itu sendiri. Dibangun penjara emas itu. Ya, dengan upaya mati-matian. Tapi nggak sadar. Dikatakan emas tapi penjara. Ya, penjara tapi emas. Ya, saudara sekalian. Dan mereka terjebak dalam tuntutan kehidupan dan standar sosial yang terus makin tinggi. Akhirnya apa? Jiwa mereka menjadi kering kerontang, capek, letih, lesu. Kenapa? Mereka mengejar mati-matian. Sekarang orang-orang, wah, lihat TikTok sabenari, saudara. Baca Alkitab kadang-kadang, TikTok sabenari, saudara. TikTok, IG, Instagram. Wah, lihat pola hidup mereka, jamnya ganti, mobilnya ganti, rumahnya ganti, dan sebagainya. Dan itu membuat banyak orang, saudara, mencoba menaikkan tuntutan hidup dan standar sosialnya yang sebetulnya dia tidak di situ. Jadi dia
terengah-engah mengupayakan penjara emas yang dibangun dia sendiri dan terjebak di dalamnya bukan lagi kebutuhan tapi keinginan, saudara, mati-matian mengupayakan apa? Standarnya naik, sosialnya naik, keinginannya mulai naik, hidupnya naik, saudara sekalian, mati-matian, nggak bisa mengukur kemampuan dan sebagainya. Dan akhirnya yang terjadi, jiwa mereka capek dan lelah dan kosong. Nah itu banyak terjadi. Ingat, rawat jiwa kita, hati-hati. Karena jiwa kita ke rumah kita. Kalau nggak dirawat dengan baik-baik, itu sangat berbahaya, saudara. Miliki jiwa yang baik artinya memiliki ketentraman batin. Saudara, fondasinya Kristus. Amin, saudara. Jiwanya sehat dan segar dan prima, saudara. Kita bersyukur hari ini ada ayat yang mengingatkan kita, mengajarkan sebagai rahasia yang sangat penting bahwa ketentraman yang sejati itu bukan hasil dari apa yang kita miliki, tidak. Tapi dari kondisi jiwa yang baik-baik saja yang kita rawat. Jiwa yang prima, yang segar, yang berdasarkan Kristus di dalam hidup kita. Saudara coba renungkan. Seorang pengemis yang jiwanya damai dan tenang, saudara. Jauh lebih kaya daripada seorang miliarder yang jiwanya gelisah. Ini paradoks. Saudara, ya, tapi banyak itu terjadi. Kita melihat janji firman Tuhan yang sangat menarik dalam Filipi 4 ayat 7 next. Yuk kita baca, ini menarik sekali ayat ini. Menguatkan kita. 2, 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Damai sejahtera Allah. Kebahagiaan, ketentraman dari Allah. Melampaui segala akal, transenden, melewati pemikiran kita. Dan itu damai, tentrem yang melewati akal itu memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi hati dan pikiran kita dipelihara dalam ketentraman, damai Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Wow, luar biasa sekali janji Tuhan ini. Firman Tuhan ini, ya, bahwa ketentraman damai itu yang melampaui akal, Tuhan akan berikan melebihi akal kita. Pelihara hidup kita dan pikiran kita. Amin, saudara. Ketika jiwa kita baik-baik saja. Saudara, damai dari Tuhan bukan berarti kita enggak mengalami masalah. Hidup ini penuh persoalan, masalah. Dan hal-hal yang kadang-kadang tidak kita inginkan. Besok di sorga gak ada masalah. Yang setuju katakan amin. Di muka bumi problem, masalah ini adalah problem. Banyak dosa, kesalahan terjadi. Tapi kita memiliki tetap ketenangan di tengah badai. Ketenangan berarti sekalipun dalam masalah persoalan. Dan itu adalah kekayaan yang tidak bisa dibeli oleh uang. Dan itu arti dari memiliki jiwa yang baik-baik saja. Saudara, satu hari ada seorang dosen lagi ngajar di sebuah universitas, sebuah kelas dengan ratusan mahasiswa-mahasiswi. Dan kemudian dalam acara tersebut sang dosen itu membagikan atau menunjukkan 3 buah lukisan. Kemudian dosen mengatakan, coba kamu lihat lukisan ini. Mana yang menggambarkan damai di tengah-tengah badai yang besar? Coba kamu lihat. Gambar pertama harus kalian pertontonkan. Lautannya membiru, tenang, berair-air kecil, dengan ombak kecil. Dengan lumba-lumba yang bermain-main dengan sangat indah. Ya, ke permukaan, saudara. Berlompatan di situ, kemudian langitnya putih, berarak dengan awan-awan yang tipis-tipis, dengan burung-burung yang berterbangan. Sebuah pemandangan yang sangat cantik, dan beberapa mahasiswa mengatakan, saya pilih yang pertama ini. Ini damai sejahtera. Gambar kedua disampaikan sebuah taman yang sangat indah. Penuh dengan bunga-bunga yang beraneka macam. Warnanya Mejiku hibiniu. Wah, 7 macam sekali. Sangat indah. Semerbak aroma wangi di kebun itu, di taman tersebut.
Ada kumbangnya, ada kupu-kupu dengan view sudut pandang yang sangat menarik. Tenang, tentram. Dan beberapa orang mengatakan saya pilih gambar kedua Pak dosen. Saudara sekalian. Ketika yang terakhir saudara sekalian. Dipertunjukkan sebuah gambar, sebuah ngarai, jurang yang dalam. Tak terlihat saudara sekalian. Dalam. Terus juga ada di sampingnya gunung yang tinggi dengan lerengnya. Ya, di samping dari gunung tersebut ada air terjun yang tercurah dengan deras, dengan besar, dengan kekuatan yang luar biasa. Suaranya menyeramkan, menakutkan air terjun itu. Jadi sebuah pemandangan yang sangat mengerikan, saudara, dengan jurangnya, ngarainya yang dalam. Menarik di dinding-dinding dari jurang atau gunung tersebut, saudara sekalian, itu muncul beberapa tanaman, dahan-dahan keluar. Dan kemudian dahan-dahan tertimpa dengan air terjun yang keras itu. Gak tahu berapa itu. Berapa liter itu kekuatannya saudara. Ya banyak sekali semburan dari air terjun tersebut. Dan itu menimpa dahan tersebut. Tapi menarik saudara. Di situ ada beberapa ekor burung yang cantik warnanya. Berkicau, bernyanyi dengan begitu tenang. Sekalipun dia nggak peduli dengan sekitarnya, dengan curahan dari air terjun dan kemudian cipratan air yang keras, dia tetap ada di situ, nggak terbang, nyanyi begitu luar biasa. Inilah gambaran yang luar biasa, damai di tengah-tengah badai, saudara sekalian. Janji Tuhan, damai sejahtera Allah, ketenangan, ketentraman, sukacita bahagia yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadikan Kristus fondasi hidup kita. Jiwa kita penuh dengan Kristus. Saya percaya ketenangan, ketentraman, bahagia, sukacita pasti mengalir. Dalam badai apapun juga kita percaya ada sukacita yang luar biasa. Siapa yang bangga punya Allah seperti Yesus? Tepuk tangan bagi Allah kita. Yang terakhir, yang ketiga, saudara. Berarti khotbahnya mau selesai, saudara. Berita bagus ini. Ya. Yang ketiga, jiwa yang baik-baik saja itu artinya memiliki kehidupan yang berdampak. Dampak positif. Dengan kasih yang meluncur keluar. Hati yang mengembang jadi berkat. Orang-orang terberkati, lingkungan terberkati. Dampak itu jiwa yang baik-baik saja. Ada dampak yang positif. Saudara, kasih itu kelihatan. Bagaimana hidup kita sebagai orang percaya? Apakah hidup kita berdampak? Ada pengaruh yang positif yang kita berikan kepada lingkungan kita, sekitar kita, orang-orang yang ada di sekitar kita. Apakah bisa merasakan kasih? Sehingga orang-orang mengatakan, aku bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih bisa berjumpa dengan Bapak dan Ibu, Jemaat GBI, Raja Damai. Ya suka nolong, suka memberkati. Perkataannya membangkitkan iman. Ya tidak menenggelamkan, membangkitkan, menolong. Tuhan aku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dia berjumpa dengan jemaat itu. Temukan kembali dengan orang-orang seperti ini Tuhan. Mereka bersyukur kenapa? Karena hidup kita memberkati banyak orang. Berdampak bagi banyak orang. Sehingga kemanapun kita pergi. Menjadi keinginan, kerinduan orang untuk berjumpa dengan kita. Dan itu menunjukkan jiwa yang baik-baik saja. Kalau hidup kita tidak melakukan dampak positif. Tidak ada kasih. Berarti jiwa kita tidak berada dalam kondisi yang baik-baik saja. Saudara, kalau kita perhatikan ayat-ayat kita baca tadi, next. Dikatakan, disebutkan oleh Yohanes, saudara. Dikatakan, saudaraku yang kekasih. Yang aku kasihi secara pribadi, secara tulus. Itu artinya. Ya, ayat pertama, kekasih dipanggil kekasih. Yang aku kasihi dalam kebenaran, saudara sekalian. Artinya kita melihat bahwa Yohanes ini hidupnya penuh dengan kasih. Ditunjukkan. Dia berdampak, kasih dinyatakan. Ya, kepada Gaius secara khusus. Dan yang lain tidak disebutkan, saudara sekalian. Gaius juga seorang anak didik. Anak Tuhan juga mengasihi Yohanes. Jadi kita melihat bahwa dua orang ini sangat-sangat mengasihi. Hidupnya berdampak, memberikan cinta, kasih kepada lingkungannya. Saudara, dan kalau kita baca ayat-ayat yang tadi itu dikatakan, saudaraku yang aku kasih dalam kebenaran. Artinya
Mereka itu hidup dalam kasih sesuai dengan ajaran yang sama, ajaran Kristus. Dalam kesetiaan kepada ajaran Injil. Jadi ini menunjukkan sebuah kehidupan yang sangat luar biasa, saudara. Jadi seharusnya orang yang punya jiwa yang baik-baik saja itu hidupnya berdampak. Saya percaya jemaat GBI Raja Damai hidupnya berdampak. Jadi berkat bagi banyak orang. Dan lewat hidupmu orang diberkati. Tepuk tangan saudara saya bagi Tuhan kita. Next. Saudara, kasih yang tulus, murni dan berkorban. Lahir dari jiwa yang sehat, yang baik-baik saja. Bukan jiwa yang kosong. Hanya jiwa yang baik-baik saja yang sehat, segar dan prima. Yang itu mengeluarkan kasih yang tulus, murni, berkorban. Saudara, dan itu lahir dari jiwa yang sehat. Bukan sebaliknya jiwa yang kosong. Jiwa yang tidak berdasarkan kepada Kristus. Saudara sekalian, Anda tahu siapa Mother Teresa? Itu sangat terkenal, populer. Ia terkenal bukan karena kekayaannya, kekuasaannya, melainkan karena kasihnya yang luar biasa, yang melimpah, yang menolong jutaan orang miskin, jutaan orang sakit, jutaan orang tidak berdaya. Dari mana kekuatan kasih dari Mother Teresa ini? Saudara sekalian, apa yang membuat dia bisa punya kekuatan kasih yang luar biasa? Saudara sekalian, terjadi karena jiwanya itu penuh oleh Kristus. Jiwa Mother Teresa ini baik-baik saja, dipenuhi kasih Tuhan, sehingga kasih itu meluber, ya mengalir ke sesama. Saudara, apakah kita hidup hanya untuk diri kita sendiri? Mengejar keinginan, kebahagiaan pribadi, dan tidak berdampak kepada sekitar kita. Sehingga jiwa kita kering, kerontang, dan kosong. Saudara, firman Tuhan mengajar kepada saudara dan saya hari ini. Bagaimana kita harus mengasihi Tuhan itu dengan segenap hati kita, segenap jiwa kita, akal budi kita, mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi arti poinnya hidup Kristen itu hidup yang penuh kasih. Yang setuju katakan amin. Memberkati banyak orang. Kalau tidak, ada sesuatu yang salah, something wrong. Yuk kita baca Matius 23, 37 sampai 39. Yuk saudara, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Terus itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih, kasih, kasih. Inti kekristenan. Next. Saudara, jiwa yang sehat, prima, baik-baik saja. Adalah jiwa yang tidak hanya menerima kasih Tuhan, tidak. Tapi juga menjadi saluran kasih bagi dunia. Sama saudara seperti sebuah waduk yang penuh. Ia tidak hanya menampung air, tapi juga mengalirkannya untuk menghidupi sawah-sawah yang ada di sekitarnya, saudara. Bapak Ibu, jadilah waduk-waduk Tuhan yang jiwanya melimpah dengan kasih. Sehingga hidup kita menjadi berkat dan berdampak bagi banyak orang. Yang setuju katakan amin. Saudara, pertanyaan terakhir yang paling penting. Apakah kita hanya fokus untuk diri kita sendiri? Kita lupa siapa kita dalam Kristus. Seringkali kita berpikir kalau sudah kaya raya semua tercapai. Semua ada, mobil itu bisa saya beli. Masalah persoalan itu bisa saya selesaikan, semua impianku terwujud. Jiwaku akan tenang katanya. Tapi justru firman Tuhan membalikkan logika itu. Jika jiwa kita baik-baik saja, maka kita akan pasti memiliki kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu dan memenangkan kehidupan ini. Amin saudara. Pentingnya kondisi jiwa tidak bisa dinegosiasikan. Saudara, mungkin hari ini Bapak Ibu datang dengan hati yang lelah. Ya, siapa tahu. Jiwamu kosong. Harapanmu, pikiranmu kacau. Coba doa nanti, Tuhan berikan hati yang baik. Jiwaku dijamah Tuhan. Supaya aku punya jiwa yang baik-baik saja. Tenang, tenteram. Hidupku bahagia. Dan mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Saudara sekalian. Hari ini saudara sekalian ingat. Kesehatan fisik
Dan kelimpahan materi itu hanyalah bonus. Next terakhir. Perhatikan, kekayaan sejati adalah memiliki jiwa yang damai, saudara. Amin. Ya, bukan hartanya banyak dan sebagainya, bukan. Jiwa yang damai, penuh kasih cinta, dan berakar pada Kristus. Itulah kekayaan yang tidak akan pernah pudar. Saya berdoa, Pak Gembala juga berdoa, supaya jemaat Raja Damai, jemaat yang memiliki kepercayaan yang sejati. Damai, jiwanya penuh dengan Kristus. Jiwanya diberkati, jiwanya dan fondasi jiwanya Kristus. Sehingga kita bukan hanya berhasil secara materi, tapi ketenangan, ketenteraman menjadi milik kita. Saya berdoa supaya di akhir tahun ini, bulan Desember, semua jemaat diberkati Tuhan. Dengan berkat yang luar biasa. Siapa percaya Tuhan sanggup memulihkan kita di akhir tahun. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia Bapa, Bapa, kau setia, kau setia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau setia.